Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Di kehampaan yang jauh, Hong Fei Guan mengerutkan bibirnya. Om. Dunia tiba-tiba berguncang hebat, dan gunung serta sungai yang hancur berguncang. Penonton di kejauhan semuanya merasa menggigil dan gemetar di hati mereka. Ini seperti terkena pisau. Iblis membakar darah. Mo Qingzhou berbisik, wajahnya yang cantik sangat bermartabat. Ini adalah kekuatan magis bawaan dalam darah keluarga Hong. Dikabarkan bahwa leluhur keluarga Hong adalah iblis yang lahir di tengah kekacauan dunia peri. Dan talenta garis keturunan ini terkait dengan leluhur mereka. Dikatakan bahwa dengan menggunakan kekuatan bawaan seperti itu, Anda dapat menggandakan kekuatan tempur Anda dalam waktu singkat. Horor tak terbatas. Sepotong langit, bumi, gunung, dan sungai ini bergetar. Banyak pria kuat menjadi pucat dan dihindari. Sui menyipitkan mata. Dan ketika Hong Fei Guan terputus. Ledakan. Pada saat ini, para penonton di kejauhan semuanya terkejut. Terlalu menakutkan. Hanya dengan melihatnya dari kejauhan sudah membuat depresi dan mencekik. Sui mengibaskan lengan bajunya, melangkah di udara, dan mengambil inisiatif untuk menyambutnya. Dentang, dentang, dentang. Satu demi satu pedang Qi bangkit, dan saat Sui bergegas mendekat, itu seperti badai pedang Qi, menyapu langit. Ledakan. Seolah-olah matahari dan bulan berkelahi, dunia runtuh. Pedang yang tak terhitung jumlahnya hancur dan mengamuk. Langit penuh dengan darah. Sosok Sui langsung melesat ke belakang. Ledakan. Kekosongan bergetar hebat, dan Sui hanya beberapa puluh meter jauhnya sebelum berdiri kokoh. Inilah kekuatanku yang sebenarnya. Di kejauhan, Hong Fei Guan tampak tenang. Penonton terdiam, dan kemudian direbus. Orang-orang besar dalam pasukan yang bermusuhan tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat. Bagus. Inti dari pisau ini cukup untuk membuat hantu dan dewa menjadi mudah. Hehe, Sui, putra ini, pasti akan kalah. Keributan di lapangan tercengang oleh pukulan Hong Fei Guan, yang sangat mengejutkan. Pejabat Hong Fei memikirkannya dan berkata dengan serius ini hampir 60%. Sui berpikir sambil berpikir, dan berkata, benar, ya, cukup bagiku untuk menggunakan pedang. Suara itu masih bergema, dia membalik telapak tangannya, dan pedang manusia itu muncul. Kekuatan pedang yang mengerikan tersapu, menembus langit. Banyak orang terkejut dengan rasa sakit di mata mereka. Di dunia pendekar pedang, sejak kehidupan sebelumnya, mereka mengikutiku untuk menaklukkan dunia. Sui berbisik. Menabrak. Luar biasa dan sombong. Aura yang tak tertandingi dan sengit mengguncang Xiao Han. Orang ini bagaimana kelihatannya seperti orang yang berbeda. Sungguh niat pedang yang mengerikan. Mungkinkah ini kekuatan sejati Sui? Lapangan berguncang, dan para penonton terkejut. Bahkan tokoh-tokoh besar yang membenci Sui harus mengakui bahwa kekuatan yang ditunjukkan Sui saat ini terlalu menakutkan. Seperti peri Kendo, berdiri dengan bangga di dunia. Bahkan, hanya dengan melihatnya dari kejauhan membuat orang merasakan ketakutan dan kedinginan yang tak terbendung di hati mereka. Pedang di dunia. Menurutku, pedang ini tidak bisa mewakili kekuatan paling kuat di dunia. Di kejauhan, Hong Fei Guan berkomentar dengan tenang. Pedang dunia, bukan hanya musuh dunia. Sui berkata dengan acuh tak acuh bahkan jika itu abadi di langit, itu bisa dibunuh. Membunuh makhluk abadi di dunia. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang mengejek. Terutama pembangkit tenaga dari pasukan Immortal Dao semuanya tertawa dan menggelengkan kepala. Hong Fei juga tersenyum. Pasti ada hari ini di masa depan, tapi sayangnya, kamu ditakdirkan untuk tidak melihatnya. Mata Sui bersinar dengan penyesalan. Setiap orang. Petugas Hong Fei. Matanya menjadi acuh tak acuh dan tenang, tidak ada lagi omong kosong. Dentang. Pedang itu meraung seperti air pasang, dan dia menyerang dengan berani. Sui menggelengkan kepalanya sedikit. Saat suara itu terdengar, dia mengayunkan pedangnya ke langit dan menembak dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Pada saat itu, jiwa setiap orang berdenyut,
seolah-olah mereka akan jatuh tak terkendali ke dalam jurang yang tak terbatas. Terutama orang-orang kuat di lapangan semuanya adalah jiwa yang mati ketika mereka melihat pedang ini, tidak peduli seberapa kuat atau lemahnya mereka akan bergidik. Hah! Jatuh ke dalam jurang. Ini seperti dihancurkan oleh batu kilangan. Ke segala arah, langit dan tanah, semuanya ditutupi oleh kekuatan pedang yang mengerikan itu. Kolam kelahiran kembali adalah sekarang, hidup dan mati adalah tidak kekal. Dengan pedang ini, Su Yi akan sepenuhnya mengintegrasikan esensi dari makna reinkarnasi yang mendalam ke dalam hukum kelahiran kembali, dan mengulangi kumpulan kelahiran kembali di dunia. Dan ini adalah salah satu niat pedang reinkarnasi yang telah dilebur Su Yi di masa lalu ketika dia mengendapkan dirinya sendiri dan dengan tenang memilah Taoismenya sendiri. Mengambil. Dinamakan bekekalan. Pada saat kritis, mata Hong Fei Guan berlumuran darah, dan dia memegang pisau di kedua tangannya dan menebas dengan marah. Ledakan. Kekuatan pedang yang ada di mana-mana terpecah menjadi celah, dan kumpulan reinkarnasi memudar. Tapi sebelum Hong Fei Guan bisa kembali sadar, tiba-tiba ada kesemutan di depannya, dan hatinya bergetar. Bunga pantai lainnya, jalan menuju api. Ini adalah rahasia dari pihak lain, ekstradisi jiwa mati, reinkarnasi sampai mati. Pedang ini bernama, sisi lain adalah timah. Hong Fei Guan ada di jalan api ini. Berteriak. Niat pedang yang terbakar di sisi lain api terkikis, menyebabkan kekuatan pertahanan Hong Fei Guan mengalami erosi yang mengerikan. Ekspresinya tiba-tiba berubah, sangat bermartabat. Pada kekuatan menerima dan menarik yang ada di mana-mana memiliki pengekangan alami pada roh mati seperti dia. Ini para penonton di kejauhan ngeri. Niat pedang yang ditampilkan oleh Su Yi saat ini seperti pengulangan 6 reinkarnasi, aneh, tabu, dan menakutkan hingga tak terbayangkan. Hong Fei Guan, yang biasa memandang rendah dirinya seperti dewa, terluka hanya dengan 2 pedang. Siapa yang tidak akan terkejut? Setelah Dao Yousu menggunakan pedangnya, itu benar-benar berubah. Mata berbintang Mo Qingzhou cerah dan indah. Su Yi saat ini luar biasa dan gila seperti peri. Mencacah. Hong Fei Guan baru saja keluar dari masalah, dan pedang Qi menebas lagi. Ledakan. Sosok Hong Fei Guan berkedip, dan dia hampir jatuh ke lautan energi pedang. Tapi kemanapun dia bergegas, ada air laut yang keruh di mana-mana, tidak ada habisnya, seperti orang yang frustrasi yang telah benar-benar ditinggalkan dan diasingkan, dan tidak dapat menemukan jalan keluar. Lautan kesengsaraan tenggelam, tidak bisa hidup, tidak bisa mati, dan tidak bisa diselamatkan selamanya. Pedang ini disebut kepahitan. Bunuh, bunuh, bunuh. Hong Fei Guan shouted. Rambut panjangnya tergerai, darahnya seperti asap serigala, dan dia memegang pedang di tangannya, bergerak maju. Bahkan Su Yi harus mengakui bahwa Hong Fei Guan ini memang sosok yang langka dan tak tertandingi, berani dan tak tertandingi, dan suasana hatinya seperti besi. Itu tidak sebanding dengan hantu lain. Sayangnya, dia menabrak dirinya sendiri. Ledakan. Ada juga jalan Huangquan dan jembatan Naihe. Saat ini, Su Yi membuat 3 pedang. 6 juri. Musim semi kuning. Apapun. Bagaimana? Pada titik ini, Hong Fei Guan tidak bisa tenang. Jika bukan karena ketangguhan pikirannya, dia hampir mengira dia terjebak dalam 6 alam reinkarnasi yang sebenarnya. Di mata para penonton dari kejauhan, dunia ini telah benar-benar berubah, gelap dan dalam, dan tampaknya merupakan dunia reinkarnasi. Hong Fei Guan sedang berjuang seperti binatang buas yang terperangkap. Brengsek. Di kam keluarga Hong, wajah Hong Jiaoxiong tenggelam, dan ada sedikit kecemasan di alisnya. Semua orang di sekitarnya berada di pin dan jarum. Tidak ada yang menyangka bahwa setelah pedang Su Yi, situasinya akan sepihak, dan situasi Hong Fei Guan sudah dalam bahaya. Orang-orang yang masih bertepuk tangan pada Hong Fei Guan tidak bisa menahan diri untuk diam, dan mereka semua tampak murung dan tidak pasti. Sudah terlambat, terlalu cepat. Sepertinya sebentar, dan sepertinya lama sekali. Akhirnya, Hong Fei Guan menerobos pengepungan dan mengalahkan semua rintangan. Namun, dia terluka parah, rambutnya acak-acakan,
dan wajahnya yang halus pucat dan transparan. Kekuatan reinkarnasi memang tabu, tapi dengan basis kultivasimu, sulit membunuhku dengan kekuatan seperti itu. Hong Fei Guan membuka mulutnya. Suara itu serak dan rendah. Ada keributan di lapangan, dan tidak ada gerakan. Bisakah Hong Fei Guan, dengan paksa keluar dari pengepungan? Su Yi tersenyum dan berkata, lihat lagi. Berbicara, pedang manusia di tangannya kosong. Sepertinya peri menyalakan lampu, dan Buddha menggulung bunga. Dengan munculnya pedang ini, langit dan bumi seperti malam. Adegan yang sebelumnya hilang seperti kolam kelahiran kembali, jalan sisi lain, lautan kepahitan, 6 jalan dunia bawah, jalan Huang Kuan, dan jembatan Naihe telah muncul kembali satu demi satu. Itu seperti dunia reinkarnasi yang lengkap, dibangun pada saat ini, dan diperagakan kembali. Tidak baik. Banyak orang menjadi pucat dan lari. Roh mati, yang paling ditakuti dan ditakuti adalah reinkarnasi. Pada saat ini, ketika langit reinkarnasi yang megah dan tak terbatas ini muncul, hanya dengan melihatnya dari kejauhan membuat mereka gemetar secara fisik dan mental, dengan perasaan putus asa seperti ditekan. Tidak berani tinggal sama sekali, semua melawan dan mundur. Pada saat ini, kepala Hong Fei Guan berdengung, seolah disambar petir, wajahnya benar-benar tidak berdarah. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa setiap pedang yang dibuat Su Yi barusan hanyalah bayangan, seperti manik yang terkubur. Saat ini, manik-manik yang tersebar ini dihubungkan secara seri satu sama lain untuk membuat pedang terlengkap. Ini adalah langkah pengetahuan Su Yi. Sebuah pedang menyerang, dan siklus itu berulang. Pada saat kritis ini, Fei Guan Hong tidak menyerah. Tubuhnya terbakar, berteriak dan menebas dengan marah. Ledakan. Tapi semua perjuangan ini tampak pucat dan tidak berdaya. Dengan interpretasi reinkarnasi, jalan reinkarnasi, tenggelam, sisi lain, dan ujungnya selaras satu sama lain, menghasilkan kekuatan menakutkan yang tak tertandingi. Sampai ketemu lagi. Pedang yang tak terhitung jumlahnya hancur dan meledak. Sosok Hong Fei Guan seperti terjebak dalam malapetaka yang tak berkesudahan. Reinkarnasi bagaimana bisa begitu menakutkan? Selesai. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang ketakutan dan ngeri. Tapi saat ini, ada bahaya kematian. Siap-siap. Meskipun nama keluarga Su tidak pernah terluka, dia dikonsumsi secara serius. Dia akan menggunakan kekuatan penuhnya nanti, dan dia tidak boleh diberi kesempatan untuk melarikan diri. Bagus. Pada saat ini, pasukan musuh seperti keluarga Fu, Huanjian Xianlou, Seng Xuan Jianzai, Tianyin Xianmen semua matanya penuh dengan niat membunuh, siap menunggu. Pertempuran ini memang tak tertandingi dan mendebarkan. Kemunduran yang dialami Hong Fei Guan bahkan lebih tidak terduga dan tidak dapat diterima. Dibandingkan dengan ini, pasukan musuh itu tidak peduli sama sekali, yang mereka pedulikan adalah pertarungan ini akan segera berakhir. Ini waktu yang tepat untuk memburu Su Yi. Pada saat ini, Mo Qingzhou, Mo Yuanshan dan pembangkit tenaga listrik keluarga Mo lainnya semuanya tegang dari sebelumnya, dan semua orang menyadari bahwa ketika pertempuran ini berakhir, itu pasti akan menyebabkan kekacauan besar. Saat ini, keluarga Hong memimpin. Saya tidak peduli bahwa pertikaian ini belum benar-benar berakhir. Dengan kata lain, mereka tidak bisa mentolerir adegan pembunuhan Hong Fei Guan. Hong Jiuchong melambaikan jubah lengannya dan mengorbankan sebuah potret. Dalam potret tersebut, ada sosok hantu seperti dewa, jubah agung, mata seperti matahari dan bulan, dan tubuhnya dipenuhi cahaya peri hitam. Ini adalah kehendak abadi. Saat orang ini muncul, satu pukulan. Ledakan. Niat pedang yang dibangun sebagai langit reinkarnasi, tiba-tiba muncul satu demi satu retakan, terlempar dengan keras, lalu runtuh dan menghilang. Hong Fei Guan diselamatkan. Su Yi menyipitkan matanya dan menggelengkan kepalanya. Seperti yang diharapkan, apa yang disebut aturan keluarga Hong bukanlah kentut dalam menghadapi hidup dan mati Hong Fei Guan. Keluarga Hongmu terlalu tak tahu malu. Adegan ini membuat Mo Yuanshan marah dan membentak, aku tidak ingin ada yang ikut campur dalam pertempuran ini, tapi kamu yang pertama melanggar peraturan, sungguh tidak tahu malu. Hong Jiuxiong tanpa ekspresi dan mengabaikannya sama sekali.
Dia berkata dengan sungguh-sungguh, semuanya, menurut rencana awal, Anda menghentikan keluarga Mo, dan keluarga Hong kami akan membersihkan nama keluarga Su ini. Bagus. Tiba-tiba, orang-orang kuat dari pasukan musuh bertindak dan menatap keluarga Mo dan yang lainnya dengan pandangan buruk. Hati Mo Qingzhou tenggelam. Saat itulah dia tiba-tiba menyadari bahwa keluarga Hong telah bersiap untuk melawan jauh sebelum duel ini, dan telah bergabung dengan pasukan musuh sebelumnya untuk membunuh Su Yi. Su Yi tersenyum dan berkata itu benar. Dalam suara itu, ada ironi yang tidak terselubung. Untungnya, Su Yi tidak pernah percaya pada omong kosong seperti itu, jadi dia tidak akan marah karenanya, dan tentu saja dia tidak akan lengah. Ledakan. Dunia sedang dalam kekacauan. Pasukan musuh itu menunjuk langsung ke keluarga Mo, tetapi tidak melakukan apa-apa, tetapi ingin memblokir mereka untuk mencegah keluarga Mo menanggapi Su Yi. Pada saat yang sama, yang abadi itu akan membunuh Su Yi. Dengan satu pukulan, langit runtuh. Terlalu menakutkan, itulah kekuatan yang tidak terikat oleh aturan langit dan bumi. Hong Jiaoxiong dan sekelompok tetua keluarga Hong tidak bisa menahan cibiran. Aturan ditetapkan oleh keluarga Hong mereka, dan tentu saja mereka juga dapat dihapuskan oleh mereka. Selama Su Yi ditangkap dan bertanggung jawab atas samsara, siapa di dunia ini yang berani mengejek keluarga Hong karena mengingkari kata-kata mereka dalam pertempuran ini? Pemenang dan pecundang. Menang adalah yang paling penting. Menghadapi pukulan dari kehendak abadi ini, Su Yi merasakan ancaman besar. Dia menarik napas dalam-dalam, dan tanpa ragu, mengeluarkan tungku perbaikan langit dan hendak menembak. Saat ini, variabel tak terduga telah terjadi. Sesosok sebenarnya menghalangi jalan Su Yi sebelumnya, menggunakan pisau untuk menghancurkan pukulan dari kehendak abadi. Itu Hong Fei Guan. Saat melihat pemandangan ini, Hong Jiaoxiong dan tetua keluarga Hong lainnya tidak punya waktu untuk menghentikan mereka, dan mereka sangat terkejut hingga jiwa mereka hampir keluar. Bersembunyi. Teriak Hong Jiuhe. Sudah terlambat. Jangan katakan mereka tidak mengharapkannya, wasiat yang abadi juga tidak mengharapkannya, dan sudah terlambat ketika tiba waktunya untuk mengepalkan tangan. Dentang. Pedang Shou Zeng bergetar hebat dan terbang menjauh. Hong Fei Guan diledakkan. Dia terluka parah sebelumnya dan tubuhnya patah. Setelah menerima pukulan seperti itu saat ini, tubuhnya hampir roboh, menjadi sangat ilusi dan kabur. Petugas terbang, kamu. Hong Jiaoxiong dan yang lainnya dalam keadaan kacau, marah dan khawatir. Sosok besar dari pasukan musuh di kejauhan, serta Mo Qingzhou dan yang lainnya juga terkejut dengan pemandangan ini dan tidak dapat mempercayainya. Itu adalah kehendak abadi yang tidak bisa menahan cemberut dan berkata, bodoh. Su Yi terdiam saat ini. Dia juga tidak menyangka Hong Fei Guan akan melakukan ini. Keluarga Hong kita tidak sanggup kehilangan. Di bawah langit, Hong Fei Guan bertanya dengan keras, dan suaranya mengguncang dunia. Sebuah kata bergema di dunia, dan semua orang diam. Hong Jiaoxiong dan yang lainnya tampak tidak yakin. Alis yang abadi akan semakin berkerut. Aturannya adalah aturannya. Aku adalah aturan Hong Fei Guan, dan aku akan mempertahankan kebebasanku. Dada Hong Fei Guan naik dan turun, terengah-engah, dan suaranya terputus-putus. Ketika dia berbicara, dia menoleh dengan susah payah, menatap Su Yi, dan berkata aku kalah, tapi aku tidak mati di tanganmu dalam duel yang bermartabat. Aku merasa sedikit menyesal. Tubuhnya kendur dan jelas tidak ada pemulihan. Hati orang banyak naik turun. Saya tidak mengerti mengapa Hong Fei Guan melakukan ini. Apakah aturan lebih penting daripada hidup Anda sendiri? Hanya Su Yi yang tersentuh, dan berkata sekarang, saya setuju dengan apa yang Anda katakan di awal. Jika itu bukan musuh, Anda dan saya pasti akan bersenang-senang dan membicarakannya. Aturan lebih penting daripada takdir. Tidak. Bagi yang lain, ini adalah seperangkat aturan. Tapi untuk Hong Fei Guan, pikirannya adalah mencari jalan. Itu adalah keyakinan dan kemauan yang dia anut dalam mengejar Dao of the Blade. Jika keadaan pikiran hancur, apa gunanya mencari jalan? Dalam arti tertentu, Su Yi juga memiliki watak seperti ini. Oleh karena itu, pada saat ini,
Sui merasakan kepercayaan untuk pertama kalinya. Bahkan jika dia dan Hong Fei Guan adalah musuh, itu tidak menghalangi Sui untuk setuju dan menghargai. Aku harus minta maaf. Hong Fei Guan bergumam, matanya sedih, tubuhnya layu dan hanyut, aku membuatmu tertawa. Suara masih bergema. Tubuh petugas Hong Fei benar-benar menghilang. Sui menghela nafas pelan. Lanjutkan. Ada keheningan yang mematikan antara langit dan bumi. Petugas Hong Fei sudah mati. Tapi tidak dalam duel, tapi di bawah kehendak abadi dari keluarga Hong mereka. Hasil ini sama sekali tidak terduga. Tapi tidak peduli siapa itu, mereka terkejut. Sayangnya, Mo Yuanshan menghela nafas. Mata Mo Qingzhou terlihat rumit. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia salah. Hong Fei Guan, karakter yang begitu sombong, lebih baik mati untuk mempertahankan aturannya. Petugas terbang. Hong Jiaoxiong berteriak dalam kesedihan, matanya terbelah. Tokoh besar keluarga Hong di sekitarnya juga penuh duka dan amarah. Dalam keluarga Hong mereka, Hong Fei Guan sangat berbakat dan menakutkan. Bahkan beberapa orang tua dari keluarga Hong telah lama menganggap Hong Fei Guan sebagai patriark berikutnya dari klan untuk berkultivasi. Tapi sekarang, petugas Hong Fei sudah mati. Siapa yang bisa menerima ini? Petugas terbang itu mati karena kamu harus dimakamkan bersamanya. Suara itu mengguncang dunia, dan 10 penjuru bergetar. Ya, binatang kecil ini harus mati. Hong Jiaoxiong sangat marah, pipinya membiru, dan dia mendesis keras. Dia tidak punya tempat untuk melampiaskan kesedihan dan amarahnya, dan sekarang menuding Sui. Dibandingkan dengan Hong Fei Guan, kalian orang tua hanyalah sekumpulan hal vulgar yang menyebalkan. Sui berbisik. Berbicara, dia memandang Mo Qingzhou di kejauhan, ingat, jangan campur. Mo Qingzhou. Dia ingin bertanya, saat ini, apa yang masih ditekankan oleh Sui? Apakah Anda harus seperti Hong Fei Guan, yang lebih baik mati daripada membunuh musuh sendirian? Atau, dia tidak ingin keluarga Mo terlibat? Tapi pada akhirnya, Mo Qingzhou menahan diri. Membunuh. Niat membunuh yang mengerikan bergulir seperti air pasang. Yang abadi akan melangkah ke langit dan mengepalkan tangan ke arah Sui. Dengan satu pukulan, kekosongan dihancurkan, yin dan yang dibalik. Itu adalah kekuatan yang jauh melampaui level alam siaksia, dan itu adalah pukulan yang menunjukkan kekuatan keabadian. Ekspresi Sui tenang, dan dia mengangkat tangannya untuk mengorbankan tungku peningkat langit. Namun, Sui juga tidak enak badan. Dia terguncang oleh gempa susulan dari kekuatan yang mengerikan dan mundur beberapa langkah tak terkendali. Semua orang terkejut. Kompor yang luar biasa. Ini jelas merupakan harta peri yang sangat ajaib. Dalam pertempuran pertama Gunung Qingyue, kalajengking ini menggunakan kota harta karun ini untuk membunuh naga banjir abadi Qinggang. Seseorang memanggil. Tiba-tiba, mata banyak orang menjadi panas. Siapa yang tidak tahu nilai harta peri? Dan harta karun peri yang bertahan hingga hari ini hampir semuanya rusak parah dan terkikis oleh malapetaka. Tapi kompor di tangan Sui jelas berbeda, tampilannya lengkap, meski karatnya berbintik-bintik, tapi kekuatannya luar biasa. Harta ini jatuh ke tangan karakter sepertimu, itu sia-sia. Yang abadi akan membunuh lagi, dan momentumnya mengejutkan. Membunuh. Pada saat yang sama, Hong Jiaoxiong mengirim sekelompok tetua keluarga Hong, mengorbankan harta, dan bergabung untuk mengepung Sui. Orang-orang tua ini semuanya adalah eksistensi tertinggi di alam Juxia, dan mereka tidak terikat oleh aturan langit dan bumi, sehingga mereka dapat mengerahkan kekuatan penuh mereka. Selain itu, mereka sangat menyadari kengerian Sui, jadi ketika mereka bergerak, mereka akan segera mengorbankan harta terkuat dan jurus pamungkas tanpa reservasi. Ledakan. Langit gelap dan matahari dan bulan gelap. Menghadapi pengepungan yang benar-benar sulit diatur, Sui tidak mundur. Bahkan tatapan acuh tak acuh dan tenang itu tidak berubah sama sekali. Pergi. Sosok Sui bergegas maju, tungku seukuran kepalan tangan yang memenuhi langit tiba-tiba menjadi lebih besar, dan berubah menjadi rune abadi yang tinggi dan meledak, terjalin dengan api ungu. Di permukaan kompor, totem aneh dan tidak jelas muncul.
Mengikuti nyanyian pedang bergema di langit, Sui mengayunkan pedang di dunia, melakukan makna reinkarnasi yang mendalam, dan membunuh Hong Jiuchong dan yang lainnya. Seperti pisau tajam, itu menghantam pasukan musuh. Ledakan yang menghancurkan bumi bergema. Saat amukan pedang Sui mengamuk, banyak harta terlempar, dan beberapa tetua keluarga Hong terhuyung mundur, malu. Wajah mereka berubah satu per satu. Ketika mereka bertarung melawan Sui secara langsung, mereka benar-benar menyadari betapa menakutkannya kekuatan tempur pemuda ini dengan kesempurnaan besar alam gua. Yang abadi akan bergerak dan membunuh. Dia mengarahkan pandangannya ke Tungku Tianmen dan ingin mengambil harta ini. Ini juga memberi tekanan besar pada Sui. Tapi di hadapan kehendak yang abadi, itu jauh lebih buruk. Bahkan jika itu menggunakan harta abadi seperti Heaven Patching Furnace, itu hanya bisa menolak. Jelas tidak mungkin untuk melakukan serangan balik. Selain itu, ini bukan dunia luar, kehendak yang abadi tidak terpengaruh oleh aturan langit dan bumi. Ledakan. Pertempuran semakin sengit. Adegan membuat banyak penonton gemetar. Nama keluarga Su terlalu menakutkan, bukan, dia bisa melawan kehendak yang abadi. Seseorang berbicara dengan suara gemetar. Sui saat ini sepertinya malu, tapi kekuatan yang dia tunjukkan membuat kulit kepala orang kesemutan. Karena, dia tidak hanya melawan kehendak yang abadi, tetapi juga bertarung dengan lebih dari 10 monster tua dari keluarga Hong yang dipimpin oleh Hong Jiuxiong. Ini mengerikan. Tapi bagaimana dengan ini? Apakah kamu tidak melihat bahwa masih banyak kekuatan besar yang belum mengambil tindakan? Sui hari ini akan hancur. Seseorang menghela nafas. Di luar medan perang, monster tua dari kekuatan besar seperti keluarga Fu, Seng Xuan Jianzai, Huan Jian Xianlou, Nanli Pure Len sedang mengincar mereka, dan mereka bahkan belum memulai. Keluarga Mo jelas menyerah, dan tidak berani campur tangan dalam masalah ini. Seseorang memperhatikan bahwa orang kuat keluarga Mo, yang sebelumnya menyatakan bahwa dia ingin mengawal Sui, tidak bertindak gegabah saat ini. Ini normal. Jika keluarga Mo bergabung, apalagi tidak bisa menyelamatkan Sui, bahkan akan menjadi musuh publik dari kekuatan besar. Keluarga Mo tidak dapat menanggung konsekuensi seperti itu. Dentang. Di medan perang, Tungku Tianmen dipukul dengan keras dan diguncang dengan keras. Sosok Sui juga terguncang, dan dia dalam keadaan malu. Hong Jiuxiong dan lebih dari selusin monster tua mengambil kesempatan untuk membunuh. Pengepungan. Pada saat yang sama, yang abadi akan menggerakkan langit dan membunuh lagi. Adegan ini membuat banyak hati berkedut. Semua orang dapat melihat bahwa situasi Sui dalam bahaya. Adegan yang tidak terduga muncul. Mati. Tiba-tiba, Sui mengeluarkan suara acuh tak acuh. Ledakan. Niat pedang reinkarnasi muncul, suram dan dalam, dibandingkan dengan waktu sebelumnya, ada paksaan mengerikan yang tak terlukiskan. Itu adalah nafas pedang 9 neraka. Sui tidak pernah menggunakannya bahkan saat dia bertarung dengan Hong Fei Guan. Tapi sekarang, dia tidak akan lagi menyembunyikan kecanggungannya. Lihat pedang ini. Beberapa monster tua dari keluarga Hong tidak bisa mengelak tepat waktu, dan langsung dibom dan dibunuh di tempat. Dan mengambil kesempatan ini, Sui melompat keluar dari pengepungan, dan lolos dari pukulan fatal dari kehendak abadi. Itu semua terjadi dalam sekejap. Sui tidak hanya membunuh 3 monster tua dari keluarga Hong, tetapi juga menghindari pukulan penuh dari kehendak abadi. Penonton terkejut, dan mereka semua tercengang. Pembalikan seperti itu benar-benar menumbangkan imajinasi orang. Brengsek. Cepat, blokir dia. Membunuh. Hong Jiuxiong dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka, satu persatu, niat membunuh mereka melonjak, dan mereka sangat marah. Bahkan wajah kehendak abadi tidak tampan. Saya tidak bisa mengambil peran kecil di Dong Yujing untuk waktu yang lama, tetapi pihak lain membunuh 3 orang berturut-turut di depan mata saya sendiri. Ini benar-benar memalukan. Ledakan. Kehendak abadi juga sangat marah, biarkan saja. Dia dikelilingi oleh cahaya abadi, dan ketika dia bernafas, langit dan bumi bergetar. Lurus seperti pedang hukuman surga, itu menebas Sui dengan marah. Pada akhirnya,
Pukulan itu masih diblokir oleh tungku pembuat langit. Mati. Hong Jiaoxiong dan monster tua lainnya datang lagi, berpikir bahwa mereka akan mengambil kesempatan sempurna untuk membunuh Sui sepenuhnya di tempat. Bibir Sui melengkung membentuk lengkungan dingin. Lihat, pedang di dunia muncul begitu saja. Dua monster keluarga Hong yang lebih tua terbunuh. Satu terbelah dua, dan yang lainnya terputus. Kematiannya tragis. Adegan ini membuat Hong Jiaoxiong dan yang lainnya hampir gila. Penonton di kejauhan terkejut dan kehilangan akal, dan mereka tidak dapat memikirkannya ketika mereka mematahkan kepala. Ini luar biasa. Hati-hati, putra ini memegang atmosfer kendo yang misterius dan terlarang di tangannya. Dia bisa mengeluarkan kekuatan mematikan di saat-saat kritis. Kehendak abadi berwarna biru dan dia berkata dengan dingin, namun, kekuatan fisiknya sangat lelah, dan dia tidak dapat menahannya lagi. Orang-orang tiba-tiba menyadari bahwa apa yang disebut, nafas kendo yang misterius dan terlarang, pastilah kartu truf lain dari Sui. Saat berbicara, wasiat abadi itu sekali lagi membunuh Sui. Hong Jiaoxiong dan yang lainnya jauh lebih waspada dan tidak berani menyerang dengan gegabah, tetapi membentuk situasi pengepungan dan menekan dengan keras. Semua ini membuat situasi Sui semakin berbahaya. Kita akan pergi bersama juga, manfaatkan penyakitnya dan bunuh dia. Di luar medan perang, Fu Dongli, keturunan abadi yang telah menyaksikan pertempuran, tidak bisa lagi menahan hati yang bersemangat dan mengambil keputusan. Segera, dia memimpin sekelompok orang tua dari keluarga Fu dan langsung bergegas ke medan perang. Adegan ini juga membuat kekuatan musuh lainnya tidak bisa menahan diri. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.